warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina, saya dari BPIC semester 5. Di sini untuk menjelaskan materi yang dari mata kuliah bimbingan konseling individual dan kelompok yang berjudul mengenal sumber masalah klien dalam konseling. Nah, dari pembahasan mengenai sumber masalah dari klien, kita harus mengetahui dulu pengertian dari masalah tersebut. Dari kutipan Sapari Al-As'ari, masalah itu adalah kenyataan yang tidak meringankan seseorang ataupun dalam secara kehidupan, pikiran maupun perasaan. Dalam kutipan yang saya baca lagi dari Kamus Konseling, masalah itu adalah suatu keadaan yang mengakibatkan seseorang atau kelompok menjadi rugi atau sakit. Menurut kutipan yang saya baca dari W.S. Winkel dalam bukunya Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah, ia mengatakan bahwasannya masalah itu adalah suatu yang menghambat individu itu untuk melakukan sesuatu dan mempersulit individu tersebut dalam mencapai usaha yang ingin dia tuju. Nah, jadi dapat disimpulkan masalah ini adalah hal yang penghambat ataupun hal yang menjadi kesulitan bagi individu dalam menjalani kehidupannya, yang sehingga tujuannya itu tidak tercapai akibat permasalahan tersebut. Nah, masalah yang sering terjadi itu secara garis besar seperti awal yang saya sampaikan, bahwasanya faktor terbesar dari permasalahan individu itu adalah internal dan eksternal. Sering terjadi dan sering kita jumpai bahwasanya setiap individu itu kalau memiliki masalah yang masih ringan nih, kalau masih ringan ia bisa menyelesaikannya sendiri. Namun jika masalah yang ia hadapi terlalu rumit dan membuat dirinya itu hingga bingung, terus juga mengalami stres, depresi, dan ia tuh tidak memiliki arah untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga jalan salah satunya itu adalah harus menjumpai konselor. Nah, bimbingan konseling yang kita ketahui adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor pada individu secara perorangan maupun kelompok. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan potensi dan mengembangkan potensi individu secara optimal dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada dasarnya, konselor itu tidak bisa untuk memutuskan sesuatu kepada konseling. Nah, maksudnya konselor itu hanya mengarahkan dan hanya memberi bimbingan kepada konseling agar konseling itu bisa memutuskan sesuatu. Nah, konselor itu tidak memiliki hak dalam memutuskan sesuatu. Kembali lagi ke pembahasan mengenai sumber masalah dari dalam seorang diri klien. Nah, di sini selanjutnya saya akan memaparkan beberapa sumber-sumber masalah yang terjadi pada diri individu, baik secara internal maupun eksternal. Nah, yang pertama itu mengenal sumber masalah dari luar diri klien. Yang kita ketahui, yang sering terjadi juga, faktor eksternal ini adalah faktor yang sangat sering terjadi. Beberapa aspek. Nah, aspek di antaranya itu aspek sekolah, aspek rumah, terus juga aspek sosial, aspek berkawan. Jadi, di sini masing-masing aspek tersebut memiliki hal atau faktor yang mempengaruhi diri seseorang gitu. Aspek keluarga. Nah, aspek keluarga ini kan terdiri dari cara mendidik orang tua, cara mendidik anak, terus juga ya keadaan ekonomi, terus suasana rumah, yang pastinya itu adalah sumber-sumber masalah yang terjadi di setiap individu. Nah, dalam
aspek keluarga ini, contoh yang sangat sering bisa kita lihat ataupun yang bisa kita pahami adalah faktor suasana rumah yang membuat diri seorang klien itu ataupun individu tersebut itu merasa dirinya itu kayak dia nggak percaya diri dengan hal yang terjadi di suasana rumahnya tersebut. Apa yang terjadi? Misal ya adanya broken home, terus juga adanya kakak adik yang tidak akur. Nah, itu membuat diri individu itu terganggu, timbullah masalah yang terjadi. Nah, dengan aspek keluarga yang saya contohkan tersebut, itu sangat berpengaruh bagi fisik dan psikis dari individu tersebut. Selanjutnya, aspek dari keluarga tersebut, aspek sumber masalah dari keluarga tersebut adalah keadaan ekonomi. Nah, sangat berpengaruh bagi individu jika ekonominya itu terganggu, baik dari sekolahnya maupun dari prestasinya. Selanjutnya, masalah yang bersumber dari luar, yakni aspek keluarga. Salah satunya adalah keadaan ekonomi, di mana individu itu pasti merasakan hal yang sangat mengganggu dirinya jika keadaan ekonominya itu tidak mendukung. Proses pembelajaran anak pun ya terhambat dikarenakan adanya kekurangan ekonomi. Itulah yang membuat individu itu adanya masalah. Yang kedua, sumber masalah dari luar diri adalah aspek sekolah. Nah, aspek sekolah ini ia dimasuki beberapa contoh, yaitu relasi pertemanannya, terus juga cara belajarnya, terus ya lingkungan temannya tadi. Dalam arti jika anak itu tidak diterima dalam lingkungan sekolah tersebut, ia merasa dirinya itu kayak memiliki kekurangan yang sangat mempengaruhi psikis dia, sehingga ia tidak percaya diri dan ia merasa bahwasanya dia itu beda dari yang lain. Dan dia tuh merasa kayak aku nih bukan siapa-siapa, lebih tepatnya insecure. Nah, selanjutnya itu adalah metode pembelajaran. Setiap individu metode pembelajarannya itu berbeda-beda. Ada anak yang secara halus jika dia dikasih pembelajaran, dia tidak bisa menerima, dia sulit untuk memahami. Namun ada juga anak yang dengan ketegasan dia bisa mudah dalam memahami pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya metode pembelajaran anak itu bisa jadi masalah apabila adanya keterpaksaan anak untuk memahami sesuatu yang bahwasannya itu bukan ranah dia. Jadi itu merupakan sumber masalah dari luar diri upaya. Menurut Islam itu, mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada seorang siswa. Nah, metode mengajar ini yang kurang baik itu akan membuat belajar siswa itu terganggu. Maka dengan metode yang baik dan yang semenarik mungkin akan membuat proses belajar anak itu lebih baik. Yang ketiga, sumber masalah dari luar diri klien adalah aspek masyarakat ataupun sosial. Masyarakat ini, individu itu bisa mengalami masalah pada dirinya sendiri apabila ia tidak diterima pada lingkungan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi pada aspek masyarakat adalah individu itu tidak bisa menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya. Yang sering terjadi itu adalah ya lingkungan tersebut toksik bagi diri dia, sehingga ia lebih menutupi diri dan merasa dirinya itu tidak bisa bergaul dengan lingkungan yang toksik tersebut, tidak bisa menyesuaikan dirinya terhadap lingkungannya tersebut. Nah, lingkungan yang baik itu akan membuat individu itu semakin baik. Jika lingkungan itu toksik, maka permasalahan yang lain itu akan timbul pada diri seseorang.
Selanjutnya ialah teman bergaul. Apabila seseorang itu berteman tidak sesuai dengan dirinya ataupun dirinya itu tidak bisa menyesuaikan dengan temannya, itu akan menghambat dirinya untuk berkembang. Ya dikarenakan dia tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan dirinya yang sebenar-benarnya. Ada kepalsuan di dalam pergaulan tersebut. Kenapa? Karena ia tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap teman bergaulnya tersebut. Maka oleh karena itu berkomunikasi dengan seseorang itu sangat penting. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa menyesuaikan diri kita terhadap orang yang akan kita hadapi, terhadap siapa yang akan kita hadapi gitu. Teman bergaul kita kan bermacam-macam. Jadi sumber masalah yang sering terjadi pada luar diri individu itu adalah tidak cocoknya dalam berteman. Selanjutnya, membahas mengenal sumber masalah dari dalam diri. Manusia adalah individu yang kompleks, individu yang sangat unik. Sumber masalah dalam diri itu adalah permasalahan yang terjadi yang kita ciptakan sendiri. Sebenarnya masalah yang sering terjadi ataupun yang kita ciptakan sendiri itu nggak sengaja, namun itu terjadi begitu saja tiba-tiba. Dalam interaksi kehidupan sehari-hari, manusia itu sudah pasti memiliki masalah dan permasalahannya itu bisa jadi sederhana sehingga permasalahan itu pun menjadi yang sangat rumit. Namun permasalahan tersebut itu ya dituntut untuk harus diselesaikan. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan, ya kita harus memiliki kesadaran untuk mengetahui batas kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai manusia yang sadar dengan batas kemampuannya dalam setiap menyelesaikan permasalahannya, ia juga harus mengenal sumber dari masalah yang ia hadapi. Nah, di sini sumber dari dalam diri itu adalah diri kita sendiri, di mana yang kita ketahui permasalahan yang sering terjadi pada diri kita itu adalah masalah-masalah yang ada menyangkut dengan pikiran kita, menyangkut dengan perasaan kita, menyangkut dengan emosional kita. Ada beberapa hal yang membuat diri kita itu menimbulkan permasalahan dalam diri kita sendiri, yaitu adanya kekecewaan, adanya depresi, stres, terus juga ya cemas. Itu adalah sumber utama yang membuat diri kita itu ya adanya masalah yang terjadi dalam diri kita, ya dikarenakan adanya kecemasan, kekecewaan, dan adanya stres serta adanya kecewa. Kalau dibahas satu persatu mengenai sumber masalah dalam diri kita itu adalah ya kita tahu diri kita sendiri. Kita bisa merasakan, kita bisa juga menyelesaikan, dan kita juga bisa meminimalisir dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ya seperti rasa kecewa yang kita alami terhadap sesuatu, emosi yang membuat diri kita emosilah yang membuat diri kita itu merasakan kecewa, yang membuat adanya ketidakpuasan terhadap diri kita. Itu salah satu ya masalah yang terjadi dalam diri kita gitu, sumber masalah. Yang kedua adalah stres. Stres ini ya setiap individu pasti pernah sih mengalami situasi stres. Tapi stres di dalam diri kita itu ya sumbernya dan cara penyelesaiannya juga ya kita juga yang tahu bagaimana untuk meminimalisir stres yang kita rasakan gitu. Di sini
rasa rasa kecewa, stres yang udah saya sampaikan, ya mengenai masalah dalam diri itu bisa menjadi tolak ukur bagi seorang konselor untuk mengembalikan apa yang dirasakan oleh konselor tersebut. Ini ketika sedang berhadapan dengan konselor, permasalahan yang terjadi itu apa gitu. Nah, diri kita bisa menjelaskan bahwasanya saya sedang kecewa dengan ini, saya sedang stres dengan kehidupan saya saat ini. Itu yang memudahkan diri kita untuk menyampaikan apa yang kita rasa kepada konselor. Nah, sumber masalah dalam diri selanjutnya itu adalah masalah frustasi. Apa yang mengakibatkan diri seseorang itu bisa frustasi? Yaitu kegagalan. Individu itu mengalami kegagalan yang sangat membuat dirinya kecewa, sehingga adalah frustasi bagi diri dia untuk menerima kegagalan yang ia tidak inginkan. Dalam arti kegagalan itu ia harus hadapi. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika ia gagal dalam proses kelulusan masuk kuliah, ia ngerasa frustasi, kayak hilang arah, putus asa. Kenapa saya tidak lulus? Aku harus kemana ini? Karena aku pengen di kuliah itu, tapi aku nggak lulus gitu. Nah, itulah yang membuat dia frustasi, yang membuat diri dia itu nggak tahu arah. Apa yang terjadi? Ya, dia akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sering terjadi frustasi efek dari frustasi itu adalah ia cari ketenangan dengan cara-cara negatif. Ia bisa dengan penyalahgunaan narkoba, bisa dengan mabuk-mabukan, terus juga bisa dengan yang membuat diri dia senang gitu. Namun itu arahan yang negatif. Frustasi adalah salah satu sumber dari permasalahan dalam diri kita. Selanjutnya adalah kecemasan. Terlalu cemas dalam menjalani kehidupan itu juga tidak baik. Itu membuat diri kita merasa down, merasa kayak, kenapa aku harus menjalani kehidupan ini gitu. Sumber masalah selanjutnya itu adalah kecemasan. Dalam diri kita ini kita memiliki dua alam sadar, yaitu alam sadar dan alam yang tidak sadar. Nah, apa yang menimbulkan bahwasannya individu itu bisa cemas yang berlebihan gitu? Ya, overthinking, berpikir yang secara berlebihan membuat dirinya itu ngerasa kayak hal yang belum terjadi itu membuat diri dia takut gitu, membuat diri dia tuh kayak gak yakin untuk menjalani kehidupan yang sekarang. Keputusan yang ia buat pun ia ragu. Kenapa? Karena ia udah cemas akan hal yang belum terjadi. Nah, contoh, misal ia ingin menjalani perkuliahan, namun ia khawatir dengan ekonomi keluarga yang ia rasakan sekarang gitu. Jadi dia ngerasa kayak, aku harus gimana ya kuliah aku? Apa aku harus berhenti aja? Terus ya gimana ya nanti kalau misal ada ini, ada itu, yang membuat aku tuh down. Kecemasan yang sering terjadi itu pada seseorang adalah ya diakibatkan karena berpikir dia itu berlebihan dan terlalu over terhadap sesuatu. Ketika ia terjatuh saja, jatuh nih. Nah, tapi dia ngerasa kayak, aduh gimana ini gitu, tidak tenang. Jadi kayak terlalu over lah dalam menghadapi sesuatu. Itulah yang bisa menimbulkan permasalahan dari diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mengontrol dengan tenang, mengontrol emosi kita dengan stabil, mengontrol pikiran kita dengan stabil. Itu tidak bisa. Nah, cemas tersebutlah yang membuat diri kita itu timbulnya masalah dalam diri kita.
sumber stres dalam yang sering terjadi itu adalah adanya traumatis. Ia bisa merasakan hal yang pernah ia alami gitu, hal yang buruk, misal kecelakaan, bencana alam. Ketika ia merasakan hal yang sama, ia bakal stres, dia bakal merasa kayak ketakutan untuk mengalami hal yang sama. Jadi ketika seseorang itu stres, memori-memori yang membuat dia luka itu bakal timbul kembali. Jadi permasalahan yang terjadi dalam diri dia ketika ia stres, ia tak akan bisa mengenal diri dia. Karena apa? Karena ia berada di dalam situasi yang lampau. Ketika individu itu merasakan stres, depresi, kecewa, cemas, terus juga ia frustasi, ada beberapa hal yang mendorong diri dia itu sehingga bisa mengalami hal yang seperti itu. Ya, salah satunya ialah suasana hati, terus juga motivasi yang kurang, minat belajarnya kurang, terus juga merasa kehidupannya itu ya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan, yang merasa kayak semua itu serba kekurangan. Jadi bagaimana caranya agar individu yang sehat, agar menjadi individu yang sehat? Nah, individu yang sehat adalah individu yang mengenal dirinya, yang mengenal batas permasalahan yang terjadi dalam dirinya, yang tidak terlalu over, terlalu berlebihan dalam terhadap apa yang ia rasakan gitu. Mengekspresikannya itu tidak terlalu berlebihan. Kenapa? Ketika individu sudah mengalami stres dan depresi, nah dia mengekspresikannya terlalu stres gitu, maksudnya terlalu yang kayak wow gitu. Jadi diri dia itu ya mengekspresikan yang sangat luar biasa, ya seperti bakal terganggu jiwanya gitu, seperti orang gila, seperti yang ada di rumah sakit jiwa gitu. Dia tidak lagi mengenal dirinya. Ketika individu itu sudah mengalami permasalahan yang sangat-sangat luar biasa, akan ada pengaruh buruk terhadap dirinya. Nah, sumber masalah yang sering terjadi dalam diri kita itu sebenarnya ya diri kita. Pernah dengar kalimat yang mengatakan bahwasannya musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Nah, kenapa? Karena semua sumbernya itu ya karena diri kita sendiri gitu. Kita yang melakukan, kita juga yang menyelesaikan. Nah, jadi ketika seorang individu itu juga sedang mengalami kesulitan, seharusnya dirinya juga lah yang menyelesaikan. Masalah dari kecewaan, individu tuh pasti sering merasakan kekecewaan. Nah, makna dari kecewa itu sendiri adalah gangguan emosi yang timbul karena ketidakserasian ataupun ketidakkesesuaian antara apa yang diinginkan oleh konseli atau individu dengan kenyataan yang terjadi. Nah, misal nih, seorang siswa merasa kecewa karena mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dari sekolahnya. Nah, selanjutnya itu masalah frustasi, frustration problem. Nah, sering kali kita merasakan kayak, aduh frustasi nih, aduh pusing nih gitu kan. Nah, makna frustasi sendiri itu apa? Nah, makna dari frustasi itu ialah bentuk kekecewaan yang tidak terselesaikan akibat kegagalan yang sering terjadi. Nah, ketika kita mengerjakan sesuatu namun gagal dan tidak berhasil, maka itu akan menjadi puncak frustasi kita, pusing, ataupun kita membuat diri kita tuh semakin kayak apa ya dibilang tidak terarah gitu. Problem. Nah, masalah kecemasan. Makna dari kecemasan ini dia adalah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, di sini sering terjadi adanya beberapa
pengalaman yang sering yang terjadi, yang samar-samar itu yang pernah terjadi gitu. Nah, membuat perasaannya itu tidak tertentu, sehingga ia selalu selalu saja khawatir ataupun cemas dengan hal yang akan ia lakukan gitu. Nah, maka dari itu, jadilah individu yang sehat. Jadilah individu yang kenal batas kemampuan emosionalnya. Jadi, ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik dari eksternal maupun internal, nah, kita bisa menanganinya gitu. Sebagai manusia, kita juga punya batas kemampuan. Nah, gunakanlah kemampuan tersebut untuk menepi hal-hal yang buruk. Apa yang buruk? Ya, kita bakal jadi orang gila gitu kan, nggak mungkin. Terus juga kita tidak bisa seperti manusia yang cerdas, yang kreatif, yang inovatif, sehingga membuat individu kita ini bermanfaat bagi sekitarnya. Banyak orang yang gagal ketika dalam menghadapi masalah. Kenapa? Karena sering sekali seseorang itu ketika dihadapi dengan masalah, ia akan menyalahkan dari luar dirinya. Ya, misal ketika adanya kecelakaan, yang disalahkan adalah orang yang lewat. Misal lagi ketika sakit, yang disalahi makanannya. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, kita mempunyai ilmu gitu. Terus ya kita bisa menghindari makanan-makanan yang ada penyebab membuat diri kita tuh sakit. Itulah yang harus kita hindarin. Nah, misal kita punya problem kredit hutang. Jika kita memiliki ilmu untuk cara mengelola uang, mungkin saja kita tidak bakal terlibat dengan permasalahan hutang piutang tersebut. Kenapa? Karena ya hutang itu kita sendiri yang buat. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak tertimpa di masalah hutang piutang tersebut? Ya, kita harus bisa memanage keuangan. Nah, ketika kasus dalam perceraian, yang disalahkan malah pasangan dan orang ketiga. Jarang sekali kita temui orang yang ketika ditimpa masalah yang disalahkannya dirinya. Nah, sudah jelas di dalam Quran surah An-Nisa, Allah menjelaskan bahwasannya kebaikan itu datang dari Allah. Dan ketika kesalahan-kesalahan yang itu terjadi dibuat oleh manusia itu sendiri yang selalu menurun. Ya, kita bisa lebih sabar dan kita bisa lebih berusaha semaksimal mungkin agar usaha kita itu naik penghasilannya. Nah, jangan salahkan perekonomian di negara kita. Jangan salahkan orang lain juga berjualan seperti kita. Kenapa kita selalu berpikir seperti itu? Jarang sekali kita untuk selalu mengingat dan selalu menyalahkan diri kita sendiri. Kita semua hidup ini memang karena takdir Allah. Tapi kita tidak bisa berdalih di kata takdir tersebut tanpa ikhtiar. Kenapa? Karena kita udah ditentukan nih jalannya sama Allah. Tapi kan kita sendiri yang mengarahkannya kemana. Perjalanan kita hanya kita sendirilah yang tahu. Jadi apapun yang terjadi ketika diri kita tuh stres ataupun depresi, nah kita tanya lagi sama diri kita. Ayo kita introspeksi diri bahwasannya kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi itu sebenarnya bukanlah penyebabnya sekitar kita, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Blackburn dan Davidson mengemukakan gejala penderita stres atau depresi ini berdasarkan simptoma dari psikologis dan biologis. Nah,
Yang pertama itu dari sistema psikologis, ya suasana hati, seperti kesedihan, terus juga cemas, gampang marah, itu sangat mempengaruhi jiwa seseorang untuk mengekspresikan apa yang ia rasa. Selanjutnya itu ya berpikir, seperti kehilangan konsentrasi, terus yang sering-sering melamun gitu kan. Ya berpikirnya tuh lambat, terus pikirannya tuh yang kacau, yang sangat cepat memutuskan sesuatu tapi dengan marah gitu. Terus ya yang selalu menyalahkan diri sendiri, yang berlebihan, ragu, pelin-pelan, terus kayak merasa harga dirinya tuh rendah, gak ada apa-apanya. Yang ketiga ya motivasi, seperti kurang minat bekerja dan menghindar dari pekerjaan, dan dia tiba-tiba menjadi introvert gitu, menghindar dari keramaian sosial, sehingga ia ingin melarikan diri ketika ia berada di dalam keramaian gitu, dan memiliki ketergantungan tinggi. Selanjutnya adalah perilakunya itu kelihatan ketika ia melakukan sesuatu. Nah, itu yang kayak lamban, terus juga yang menangis, terus sering ya mengeluh, terus ya kesana kemari, mondar-mandir gak jelas. Dalam mempersepsi dan memaknai tentang suatu masalah, setiap orang itu pasti berbeda-beda ya. Bagi seseorang, sesuatu itu bisa terjadi dan masalah itu bisa terjadi dan masalah itu juga bisa diselesaikan. Namun bagi orang lain itu belum tentu masalah itu bagi dia tuh bisa selesai gitu. Dia beranggapan terus-terus akan terjadi masalah itu. Begitu juga sebaliknya. Nah, bagi seseorang yang merupakan masalah kecil atau ringan, ya dia akan mempersepsi itu dan memaknainya ya sebagai hal yang biasa aja gitu. Tapi ada juga orang yang beranggapan ini masalah kecil, tapi dia persepsinya itu ini adalah masalah terlalu besar gitu, padahal ya biasa-biasa aja. Terkait dengan masalah-masalah psikologis yang dihadapi setiap individu, pada umumnya individu itu ya saling berkecamuk dengan pikirannya. Nah, dia tidak menyadari bahwasannya permasalahan itu ya memang harus diselesaikan gitu. Misal nih, ada orang yang sombong, kadang-kadang dia tidak sadar dirinya itu sombong, bahkan ia tuh sedang menjelaskan dirinya kepada seseorang. Nah, tanggapan orang kan itu bahwasannya ya dia nggak sadar gitu, dia sedang menyombongkan dirinya. Dari pemaparan saya mengenai sumber masalah dari diri klien, baik secara internal maupun eksternal, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian saya yang membuat semua merasa tersinggung. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan penjelasan saya. Begitulah hal yang harus kita jalanin gitu. Ketika ada bermasalah, ya haruslah diselesaikan. Nah, ketika menyelesaikan masalah, haruslah mengetahui sumber permasalahan tersebut, apakah dari eksternal maupun internal. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.